Indikasi maladministrasi dalam pembebasan lahan PT NKE dan PT Hidro, Ombudsman RI Perwakilan Banten diharap turun tangan. Media Cahaya Informasi Group, Berita Peristiwa Nasional TV. Investigasi yang dilakukan oleh tim wartawan BPN TV menguak dugaan terjadinya maladministrasi dalam proses pembebasan lahan oleh PT NKE dan PT Hidro yang berada di wilayah Desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Kurangnya keterbukaan serta keadilan dalam pelaksanaan pembebasan lahan menimbulkan keresahan warga yang merasa dirugikan. Ade Hidayat, salah satu pendamping warga, menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung proyek strategis nasional tersebut, namun mereka berharap pelaksanaan proyek tidak melanggar hak-hak masyarakat. Kami setuju dengan pembangunan nasional, namun prosesnya harus adil. Tidak boleh ada tumpang tindih batas lahan ataupun nilai kompensasi yang belum disepakati, ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Ujang Suharman dari Lebih Lodaya yang menyoroti absennya dokumen penting terkait proses pembebasan, seperti peta SIG, peta blok, data kepemilikan lahan, dan daftar lahan yang telah dibebaskan. Dalam pertemuan terakhir pada 11 April 2025 di Cilograng, tidak ada satupun data yang terbuka baik dari perusahaan, desa maupun kecamatan. Sampai kini, masyarakat yang belum menerima pembayaran tidak mengetahui secara pasti lahan mana yang telah dibebaskan, jelasnya. Para praktisi hukum juga menggarisbawahi bahwa surat pelepasan hak, SPH, wajib disertai dokumen legal sesuai dengan Perpres nomor 62, tahun 2018 untuk Perpres nomor 78, tahun 2023, diantaranya, dokumen hak atas tanah atau surat dasar kepemilikan, salinan KTP dan kartu keluarga, bukti PBB tahun terakhir, surat pernyataan bebas sengketa, pengantar dari RT RW, surat pernyataan dan kuasa ahli waris, jika tanah warisan. Bagi masyarakat penggarap yang belum memiliki bukti kepemilikan resmi atas tanah negara, pemerintah dapat memberikan kompensasi berbentuk santunan sosial sesuai ketentuan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Syaratnya meliputi, penguasaan fisik minimal 10 tahun. Identitas resmi dari pemerintah setempat. Surat keterangan dari desa atau pemilik sebelumnya. Nilai santunan biasanya ditentukan oleh lembaga independen yang menghitung berdasarkan sejumlah aspek, seperti biaya relokasi, sewa tempat tinggal, hingga penggantian pendapatan yang hilang. Ketidakjelasan prosedur ini dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal di lapangan. Praktisi hukum Asep, Esa menilai bahwa Ombudsman RI Perwakilan Banten perlu segera turun untuk menyelidiki dugaan pelanggaran administratif tersebut. Perlu keterlibatan aktif Ombudsman untuk memanggil pihak terkait dan mengungkap data secara objektif agar persoalan tidak melebar, ujarnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN TV telah berusaha meminta klarifikasi dari perwakilan perusahaan, Deden dan Ujang Hermansyah, namun belum memperoleh respons resmi mengenai dokumen yang diminta. Aldo, reporter BPN TV melaporkan.